Alhamdulillahillazi wa kafa ahla sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Materi kali ini tidak bermaksud untuk mengajari bapak-bapak yang lebih senior, lebih dahulu berumah tangga dan lebih lebih banyak asam garam daripada kehidupan rumah tangga, tapi ini hanyalah untuk menyampaikan bagaimana rumah tangga Rasulullah sebagai tambahan khazanah kita, mungkin juga bisa menjadi solusi bagi ataupun menjadi suatu ilmu baru lah bagi kita. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep rumah tangga Rasulullah itu sederhana, sama dengan seperti yang kita pelajari sebelumnya, ya. Dan semua daripada konsep rumah tangga Rasulullah itu terletak pada kearifan daripada sifat-sifat Rasulullah sebagai lelaki. Ya, kearifan sifat-sifat Rasulullah sebagai lelaki. Kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, laki-laki itu lebih cepat bertindak, ya, lebih rasio lebih logis dalam berpikir, sedangkan perempuan itu dia lebih lama dalam mengambil keputusan dan lebih mendahulukan perasaan. Tetapi Rasulullah menggabungkan, tetapi Rasulullah sama juga ada sifatnya seperti itu, seperti suami pada umumnya, kepala rumah tangga pada umumnya, tetapi bedanya Rasulullah dengan kita, ya, mampu menempatkan sifat-sifat yang berat pada saat waktu yang sulit. Mampu meletakkan sifat-sifat yang berat pada saat yang sulit. Contohnya, bersabar ketika marah, ya, ataupun mengumpat ketika kecewa, ya, ataupun Rasulullah pandai menunjukkan istilahnya tidak seseorang yang retoris. Retoris itu maksudnya menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kalimat yang menyakitkan. Jadi dibawa untuk memikirkan, bukan untuk menyudutkan. Nah, inilah kelebihan Rasulullah. Masalah Rasulullah sama dengan kita, ya. Bahkan masalah Rasulullah itu lebih hebat dari kita. Karena apa? Karena anaknya lebih banyak. Anak Rasulullah ada 7 kan, yang dapat keturunan hanya dari Fatimah. Anak yang pertama namanya Qasim, yang kedua adalah Zainab, kemudian Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, kemudian ada Ibrahim daripada Safiyah. Jadi anak lebih banyak, istri lebih banyak. Kemudian punya tanggung jawab terhadap umat. Jadi kita lebih mudah lah kehidupan rumah tangga kita daripada kehidupan Rasulullah. Nanti akan saya ceritakan ini dengan waktu yang mudah-mudahan cukup ini, bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah yang di dalamnya ada istri-istri yang tetap mempunyai fitrah kewanitaannya, yaitu seorang yang pencemburu, ya, seorang yang cepat meluapkan kekesalannya, seseorang yang cepat menaikkan dirinya untuk mengalahkan madu-madunya, seseorang yang cepat merendahkan para saingan. Itu wajar dimiliki oleh setiap wanita. Ya, Pak? Nanti ada kisah-kisahnya lucu, ya. Bagaimana persaingan antara istri Rasulullah. Dari situ kita akan ungkap konsep rumah tangga Rasulullah.
Menarik, Pak. Ya, kita langsung saja. Nabi itu, ya, ini problem terbesar kita tidak menyentuh masalah parenting karena itu ada bagiannya sendiri. Ini kita hanya belajar konsep Rasulullah sebagai suami. Nanti buahnya kepada parenting, buahnya kepada kesuksesan anak, dan goalnya kepada kehidupan sakinah antara pasangan suami istri. Bapak-bapak semua, are you with me? Saya pakai bahasa Inggris sedikit ya, Pak. Silakan Ustadz, silakan. Nabi bukan orang yang reaktif. Nabi bukan orang yang reaktif. Kata siapa, Stephen Covey, orang yang sukses itu adalah orang yang proaktif. Jika dia mendapatkan suatu serangan, dia tidak dengan menggebu langsung menjawab, tetapi dia tangkap, dia pendam, dia olah, barulah dia keluarkan. Butuh waktu. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang reaktif, tetapi dia dengan waktu yang cepat. Kalau orang proaktif udah langsung lah itu, tanpa pikiran langsung, bisa jadi menuduh, bisa jadi menyudutkan, bisa jadi menjatuhkan. Kalau udah begitu, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, setahun bertengkar, udah bisa. Nabi bukan seorang suami yang bukan orang yang reaktif. Contohnya begini. Istri Rasulullah setelah sepeninggal Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, adalah Saudah. Saudah binti Zam'ah. Saudah ini pergi dia Pak hijrah ke Habasyah. Pulang sendiri, pergi sama suami, pulang sendiri. Ya, pulang sendiri. Maka ketika itu Ummul Mukminin Khadijah sudah meninggal, sementara belum menikah dengan Aisyah. Dan sudah dekat waktunya untuk berhijrah. Maka Rasulullah SAW ditawarkan oleh yang namanya si Haulah, ya, kawan daripada Saudah ini, mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, nikahinlah itu Saudah. Dia begitu bersedih karena pulang dari negeri Habasyah. Ya, perjalanan pulang itu bukan mudah Pak, dari Habasyah, jauh ke Ethiopia, karena bayangkan Pak, dari Makkah turun ke Yaman, dari Yaman nyebrang ke Somalia, dari Somalia ke dalam lagi ke Ethiopia. Negeri yang jauh, kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, agamanya berbeda, bertentangan. Yang satu mengimani Nabi Isa sebagai Nabi, yang satu mengimani Isa sebagai Tuhan. Bertolak belakang. Ya. Pulang ke Makkah sendirian, suami sudah meninggal. Maka untuk menghiburnya, Rasulullah menerima tawaran si Haulah tadi untuk meminang Saudah. Ya. Maka Saudah ini pun dipinang oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, ketika sudah hijrah ke Madinah, selesai perang Badar, ya, datanglah tawanan Badar dari musyrikin Makkah. Maka salah satu di antaranya ada si Suhail ibnu Umar. Suhail ini adalah adik ipar daripada Saudah. Saudah binti Zam'ah. Maka ketika dia melihat tangan si Suhail ini terikat di atas kepala, maka dia teriakkan, wahai Abu Yazid, apakah engkau akan menyerah begitu saja? Apakah engkau akan menjadi pecundang? Ya, berdiam diri dengan tangan terikat, segala macamlah dia sebutkan, sebagaimana seseorang menyebutkan ketika keluarganya itu direndahkan, marah. Ya. Kenapa kau diam saja ketika tanganmu diikat di atas kepalamu? Ya. Rasulullah dan para sahabat yang berada di sekitar tersebut, yang berada di sekitar Saudah dan terkejut. Bagaimana mungkin seorang istri Rasulullah malah mendukung orang-orang yang mengusir umat Islam, mencoba membunuh Rasulullah, mencoba sudah membunuh para sahabat yang lemah dari kalangan budak, orang-orang miskin. Kenapa malah istriku sendiri, ya, menyuruh si Suhail ini untuk melawan? Maka ketika Rasulullah melihat kepada Saudah, Rasulullah nggak marah, wajahnya pun nggak memerah, karena dia tahu ini perempuan, ya, yang dibesarkan di Makkah,
yang mempunyai adat Makkah yang suka kecewa ketika saudaranya kalah atau keluarganya kalah, maka Rasulullah melihat saja dengan mata yang agak sedikit dibuka. Sauda pun tersadar bahwasanya yang diucapkan perkataan yang barusan adalah perkataan jahiliyah. Sampai di rumah kan, Rasulullah kan malu kan kepada para sahabat. Bagaimana mungkin istriku ini masih membela orang yang telah mengusir kami dari negerinya, kemudian membunuh orang-orang yang lemah, kemudian mengambil harta-harta orang yang pergi berhijrah. Kamu kalau mau keluar dari Makkah boleh. Pintu keluar kota Makkah itu dijaga, Pak. Boleh keluar, itu semua barang, harta yang ditunggangan tinggal. Jadi berangkat dengan baju saja. Ya. Ada yang anaknya tinggal, ada yang istrinya tinggal. Seperti itu yang kamu bela ya Sauda. Ya. Tapi Rasulullah ketika sampai di rumah mengatakan, wahai Sauda, sesungguhnya apa yang kau ucapkan tadi adalah bagian dari adat jahiliyah. Maka ketika engkau mengikutinya, engkau termasuk dari bagian jahiliyah. Sukakah engkau mendukung orang-orang yang memerangi Allah dan Nabi-Nya, sedangkan Nabi itu adalah suamimu sendiri. Ya. Kata-kata nasihat. Coba kita kalau dipermalukan di depan umum sama pasangan atau istri. Kalau nggak keluar mata, kamu ngomong apa tuh? Itu kalau di luar jaga-jaga malu. Rasulullah nggak begitu. Kemarin saya ke Bogor, Pak RW sama istri. Istrinya nggak paham cerita saya. Bapaknya marah, suaminya marah di depan saya. Makanya kamu itu kalau orang ngomong didengar tuh. Saya jadi malu. Saya bilang, enggak Pak, ibu ini tadi udah paham. Cuma lupa. Kadang seperti itu. Rasulullah itu seperti itu. Dia hanya melihat kepada istrinya. Saudah pun menutup mulutnya, kemudian lari. Dan sampai di rumah Rasulullah mengatakan, Saudah, apakah engkau lebih senang untuk mendukung orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang mengusir kami dari negerinya, yang mengusir kita dari negerinya? Maka Saudah pun bertaubat. Membuktikan apa? Rasulullah itu bukan yang orang reaktif, tapi proaktif. Maaf tadi kebalik ya Pak ya. Bukan reaktif. Nggak langsung dia meledakkan di situ, enggak. Dia jaga izzah istri. Wajar dalam hati Rasulullah. Dia kan besar di Makkah. Dan itu adalah ahli keluarganya, iparnya. Maka mungkin ada syaitan itu masuk karena ingin menunjukkan kekecewaan. Ya, Pak, itulah Pak ya. Itu Nabi Pak. Kemudian juga apalah ya kalau bahasa Indonesianya humble ini, low profile. Nabi adalah seorang yang simple. Membumi, Ustaz. Jadi Rasulullah itu ketika menikah dengan Aisyah itu kan masih anak-anak. Jadi nikah gantung selama 3 tahun. Dinikahi umur berapa Pak? Ada yang dalam riwayat dikatakan 7 tahun, ada yang mengatakan itu 9 tahun, ya. Kemudian serumah pada umur 11 tahun, ya. Jadi kalau tamat SD umur berapa? 11. Memang Pak kalau anak umur 11, anak SD, tamat SD 11 tahun, sekarang ini udah gadis. Jadi wajar dulu di tanah Arab itu orang menikahi anak yang umur 11, 12, karena itu memang mereka sudah akil baliknya itu sudah kelihatan. Ini apalagi di tempat yang sangat-sangat panas, ya. Makkah itu panas. Jadi istilahnya pertumbuhannya itu lebih cepat daripada orang yang tinggal di negara-negara yang lembab, ya, banyak jamur. Istilahnya selalu aja dia kedinginan. Itu makanya orang Indonesia makannya bakso. Ya. Kalau orang Arab nggak ada dia makan bakso, Pak. Makannya itu daging, makannya itu gandum. Sesuatu yang menambah. Jadi pada saat Rasulullah menikahi Aisyah itu umurnya kan masih anak-anak. Rasulullah itu tidak pernah melarang Aisyah
menghidupkan sifat kekanak-kanakan itu di dalam hati, di dalam diri. Baik itu berjingkrak-jingkrak, baik itu berteriak, baik itu tertawa seolah anak-anak gadis yang baru tumbuh, baik itu juga melarang Aisyah bermain boneka. Bahkan Rasulullah panggil lagi teman-teman sebaya Aisyah untuk bermain di rumah Rasulullah. Dibawa, Pak. Dibawa. Ketika Rasulullah masuk, teman-temannya keluar. Baru ditarik lagi tangannya oleh Rasulullah, tangan teman-temannya ini. Sini, mainlah kalian. Nggak apa-apa, jangan segan sama saya. Seperti itu. Itulah kesimpulan Rasulullah. Tidak pernah membatasi ataupun membunuh fitrah seorang anak perempuan yang baru beranjak remaja. Biasalah Pak, anak gadis, ya, dia mau berdandan, dia butuh privasi, dia butuh teman, dia butuh boneka untuk bermain. Itu Rasulullah tidak larang. Ya, bahkan Rasulullah carikan teman sebaya untuk datang ke rumah Rasulullah, ya, bersama Aisyah. Kita juga bisalah seperti itu. Ada kalanya kadang istri itu memang dia mau pada satu hari itu dia memang mau menghidupkan sifat dulu dia waktu gadis, malas-malasan, baca majalah, guling sana, guling sini. Ya, kadang mungkin ada yang tidak terapikan, ada yang tidak terbereskan. Ya. Oh, ini kalau lagi begitu, oh ini dia rindu masa gadis nih. Aku handle semua. Ini dia lagi rindu masa dia di kampung dulu. Ya. Biarkan aja. Kadang dibawa jalan, ada sesuatu yang dia minta. Aisyah itu, setiap Rasulullah pergi dari pasar itu, Rasulullah memberikan sesuatu mainan buat Aisyah. Mana ada Pak orang umur hampir 50 tahun, ya, peduli dengan istri, dengan mainan-mainan kecil. Tapi Rasulullah hidupkan. Rasulullah tidak pernah melarang Aisyah itu untuk mengeluarkan sifat kekanak-kanakan. Malah ibunya yang marah. Aisyah, engkau itu adalah istri seorang nabi. Maka tunjukkanlah kualitasmu sebagai seorang istri daripada pemimpin umat ini, nabi akhir zaman. Rasulullah malah melarang, nggak apa-apa. Memang lagi umurnya seperti itu, biarkan dia tumbuh, ya. Jadi Aisyah ini yang punya kelebihan daripada istri-istrinya yang lain. Karena dia dinikahi pada waktu muda belia, satu-satunya istri Rasulullah yang masih gadis. Kemudian juga Aisyah ini, ya Pak, dia itu digelar oleh Rasulullah sebagai Humairah. Kita tahu semua ya, Humairah itu apa artinya? Seperti bunga. Ya, kulitnya seperti bunga, yaitu putih kemerah-merahan. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau kalian ingin bertanya tentang masalah fikih, maka tanyalah si Humairah. Kalau kalian ingin bertanya tentang fikih salat ataupun fikih taharah, ya, fikih nifas haid, maka tanyalah kepada Humairah. Walaupun Aisyah ini, ya Pak, mempunyai kelebihan, mempunyai segala sesuatu yang dipunyai oleh seorang istri, tapi Rasulullah tidak pernah melebihkan Aisyah daripada yang lain. Walaupun hati condong kepada Aisyah. Jadi itu bukti bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang simple, ya, tidak suka menjudge ataupun mengatur sesuatu itu di luar fitrah. Biarkan aja berjalan Pak. Ya. Memang dia kesukaannya itu nyanyi di kamar mandi. Terus kita bilang, nyanyi haram, gantilah zikir dalam hati itu. Tidak mesti. Ya. Biarkan. Rasulullah dahulu pernah, Aisyah dulu waktu lebaran itu pernah mengundang beberapa dua biduanita membawa rebana masuk ke rumah Rasulullah. Ya, waktu lebaran. Biasalah anak gadis kan suka musik. Ya, sama kayak anak-anak gadis sekarang. Maka ketika itu datanglah Abu Bakar dan ibunya. Abu Bakar dan istrinya Ummu Jamil. Terkejut melihat dua biduanita. Ya Aisyah, apa yang kau lakukan? Rasulullah itu nggak suka musik dan dengar. Apa kata Rasulullah? Ya, biarkan sajalah Ummu Jamil.
dan itu memang lagi masanya dia. Ya. Kemudian, ya, karena Rasulullah tadi membuang muka daripada dua bidu wanita tadi, maka Aisyah pun menyuruh dua bidu wanita tadi keluar. Rasulullah nggak pernah bilang, Aisyah ini nggak bagus. Engkau ini seorang istri Nabi, jangan engkau lalai dengan hal-hal yang sifatnya musik. Ya. Kadang-kadang kan kita, ya, banyak lah Pak pulang dari Madinah, ya, pulang dari kuliah di luar negeri, adiknya lagi dengan earphone ditarik. Apa kamu dengar di sana? Calon wanita di neraka. Apa ini Beyonce, penyembah setan segala macam. Bagus, tapi pakailah dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah juga seorang yang memposisikan keadilan kepada semua istri. Aisyah itu Pak sering menggoda Nabi dengan kalimat bahwasanya aku ini adalah yang terbaik dari istri. Pernah ditanya kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, kalau ada katanya seorang penggembala, dia melihat dua lembah, yang satu lembah pohonnya sudah dimakan oleh ternak yang lain, sementara satu lembah tadi masih belum disentuh oleh ternak-ternak yang lain, maka di manakah engkau akan menggembalakan ternakmu? Ya, ini pertanyaan jebakan nih kata. Di mana engkau akan menggembalakan? Kata Rasulullah, tentulah aku pilih lembah yang belum dijamah itu. Nah, itu adalah aku. Nah, itulah aku, lembah yang belum dijamah itu. Sedangkan istrimu yang lain, ya, itu sudah pernah dipeluk oleh laki-laki lain sebelum ini. Sampai segitu dikatakan Aisyah. Tapi Rasulullah tidak mau tunduk dengan perkataan perempuan itu, terus mengatakan, iyalah Aisyah, engkaulah yang berlebih, engkaulah satu-satunya yang perawan aku nikahi, atau engkaulah satu-satunya yang gadis aku nikahi, engkau yang paling kecil. Enggak begitu. Apa kata Rasulullah? Bahwasanya ya Aisyah, sesungguhnya setiap manusia di dunia ini mempunyai takdir yang berbeda-beda. Ya. Dan yang paling mulia di antara kalian adalah yang menerima takdir tadi dengan keimanan dan ketakwaan. Rasulullah nggak bilang, benar Aisyah, engkaulah satu-satunya istriku yang gadis, engkaulah yang paling muda belia, engkaulah yang cerdas, sanggup menghafal hadis. Ya, tidak. Rasulullah usahakan untuk tidak, ya, melebihkan satu istri dengan istri yang lain. Kadang-kadang pun kita begitu juga ya Pak. Memang kita ini belum bisa menceritakan masalah itu. Cuman kita bawalah ke kisah lain. Misalkan, ya, misalkan hebat kan mama, ya, semua bisa. Ngurus anak bisa, ngurus pendaftaran anak bisa, ngajuin visa untuk liburan bisa, driving bisa, apa semua bisa. Kadang-kadang kita terpengaruh kan. Maksudnya dia ingin melebihkan dirinya daripada wanita-wanita di kampung kita. Kadang-kadang kan gitu kalau jadi orang kampung, nikahlah sama orang kampung abang sana. Orang itu kan masakannya enak-enak, kan gitu sering ya Pak ya. Nikahlah sama orang kampung sana. Nah, mereka kan rapi-rapi orangnya, pandai menurut sana, istri abangnya apalah. Itu kadang dia perempuan itu ingin mengeluarkan kalimat-kalimat pancingan seolah-olah jangan. Jadi apa kata Rasulullah tadi? Ya Aisyah, sesungguhnya setiap manusia ini hidup di dunia dengan takdir yang berbeda-beda. Ada yang dia ditinggal mati suami, ada yang diceraikan suami, ya. Seperti itulah maksud Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak katakan seperti itu. Kata Rasulullah itu takdirnya berbeda-beda, ya. Cuma yang paling mulia itu adalah yang menerima takdir tadi dengan keimanan. Ketika engkau ditakdirkan gadis menikah denganku, ya, ketika engkau menjadikan itu kelebihan sebagai penambah keimanan, maka itulah yang terbaik di hadapan Allah. Kita kan lihat nih bang, semua aku bisa, ya. Mana orang kampung abang itu? Bisa dia nyetir, ya. Bisa dia bahasa Inggris, bisa dia pakai blender, bisa dia pakai oven, bisa dia ngidupin apa ini namanya, pemasak elektronik. Mana bisa orang kampung abang? Terus kita iyalah memang mama yang paling best
ya, energik pintar, tidak kan? Tapi kita bilang tidak seperti itu. Semua orang ada keahliannya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah melebihkan. Walaupun Aisyah ini memang dia berlebih. Cantiknya di dia, kecerdasannya juga di Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian kelebihannya yaitu Aisyah adalah seorang perawan. Kemudian Nabi juga walaupun orangnya simple, humble, dan tidak reaktif, tapi Nabi adalah suami yang tegas. Ya, Pak? Kalau kesalahan itu ya, bisa membuat kesalahan itu bisa menambah dosa, maka Nabi tegas. Contohnya begini, Pak. Pernah Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwasanya jadi Rasulullah ini punya kegemaran meminum madu. Rasulullah ini suka madu dan suka yang manis-manis. Ya. Makanya kalau Bapak nanti bulan Ramadan, bukalah dengan yang manis. Ya. Buka dengan kurma, kolak, bubur sumsum, apalagi. Macam-macam lah. Ya. Jadi Rasulullah suka dengan madu. Dan kepintaran Zainab binti Jahsy adalah dia menyediakan madu khusus untuk Rasulullah. Istri Rasulullah ada namanya Zainab binti Jahsy. Jadi Aisyah ini cemburu berat. Ya. Cemburu berat. Dia dapat, dia tahu apa namanya kesukaan Rasulullah. Aisyah itu nggak mau dia tahu kesukaan Rasulullah. Kalau perlu, dia aja yang tahu. Dia pelit informasi. Kalau ngumpul-ngumpul dia nggak cerita Rasulullah suka ini, Rasulullah suka itu. Takut disaingi. Ya. Pernah suatu hari ya, Rasulullah membawa tamunya ke rumah Khadijah. Tetapi Rasulullah menjemput makanan dari rumah Ummu Salamah. Dibawalah makanan dari rumah Ummu Salamah di rumah Aisyah. Wah, Rasulullah berada di rumah Aisyah, kemudian membawa tamu, kemudian membawa makanan dari rumah Ummu Salamah menjamu tamunya. Wah, itu di dapur bunyi keluntung pecah. Ya. Ummul Mukminin Aisyah mengempaskan piring. Apa kata Rasulullah? Enggak, dia lari. Kalau kita langsung berdiri, bentar ya Pak. Apa ini sebenarnya kan gitu kan? Kalau Rasulullah enggak. Apa katanya kepada para tamu? Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Jadi dia istrinya enggak madu, ya. Yang si tamu ini pun tidak menggosip setelah itu. Kenapa? Karena kecemburuan adalah sifat fitrah seorang wanita. Itu tanda dia sayang. Jadi tadi Zainab ketika Rasulullah datang dia kasih madu. Akhirnya Aisyah berlari ke rumah Hafsah. Hafsah ini madu dia, cuman yang akrab karena pak ayah mereka berdua adalah kawan karib Abu Bakar dan Umar. Umar anaknya Hafsah. Kata Aisyah, ya Hafsah, Rasulullah itu suka minum madu di rumah Zainab. Maka bagaimana cara kita supaya Rasulullah nggak minum madu lagi di rumah Zainab? Mereka berpikir begini aja. Nanti kita bersepakat kalau Nabi pulang dari rumah Zainab, maka bilang aja mulut Nabi itu bau maghirah. Maghirah itu seperti bubur yang terbuat dari yogurtnya susu itu. Jadi baunya agak asam, maghirah. Jadi pulanglah Rasulullah ke rumah Hafsah. Ya. Ketika berdekatan mulut Rasulullah ditanya oleh Hafsah, ya Rasulullah, apakah engkau makan maghirah? Tersinggunglah Rasulullah kan. Tidak, aku baru aja tadi dikasih Zainab madu. Oh. Besoknya ke rumah Aisyah. Begitu juga dikatakan Aisyah. Ya Rasulullah, apakah engkau baru makan maghirah? Tersinggung Rasulullah. Dibilangkan mulutnya buas. Kata Rasulullah, enggak. Aku baru minum madu di rumah Zainab. Maka apa kata Rasulullah? Baiklah, kalau begitu aku haramkan mulai saat ini meminum madu di rumah Zainab. Bersumpah Rasulullah. Turun ayat Al-Quran, membongkar persekongkolan antara Aisyah dan Hafsah. Dibongkar persekongkolan. Apa surahnya? Surah At-Tahrim. Ya, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan yang sudah aku halalkan bagi?
Diceritakanlah oleh Allah bahwasanya itu adalah persekongkolan dua istrimu supaya engkau tidak lagi meminum, supaya engkau mengharamkan apa yang diberikan oleh istrimu yang lain. Marahlah Nabi. Ada juga marahnya maksudnya dalam keadaan tegas. Oh, ini nggak bisa dibiarkan kalau sudah menyangkut paut tentang dosa. Kalau mereka dibiarkan berarti mereka telah bersekongkol untuk melakukan perbuatan dosa. Walaupun dosanya biasa aja, dia tidak berghibat, dia hanya bilang mulut Rasulullah bau maghirah karena baru habis meminum madu di rumah Zainab. Rasulullah tegas. Ya. Tapi Rasulullah tidak memaki. Rasulullah mengatakan bahwasanya persekongkolan kalian berdua dibuka oleh Allah. Dibacakan Rasulullah surah At-Tahrim. Tapi Abu Bakar dan Umar, wah, bukan main mereka memarah-marahi kedua anaknya. Umar lagi, ya, hampir dipukul itu Hafsah, ditahan oleh Rasulullah. Jangan. Ya, nggak perlu dicaci, nggak perlu dimaki, dan nggak perlu main tangan. Ya. Ini cukup nasihatkan. Maka hampir juga berita yang berkembang yang didengar oleh Umar dan Abu Bakar bahwasanya keduanya akan diceraikan. Gosip. Tapi tidak. Rasulullah maafkan kedua. Jadi kadang-kala kita juga ada ketegasan. Misalkan pada hal-hal yang sifatnya sudah takut kepada fitnah, ketabuhan seperti itu ya Pak. Misalkan terlalu sumringah, terlalu ramah, gitu. Itu dinasihatkan dengan ketegasan. Ya, seperti itu Rasulullah SAW. Jadi ada saatnya Rasulullah itu tegas, ya. Tapi ada saatnya juga Rasulullah itu tidak mengambil open sama sekali. Misalkan begini Pak, ya, masalah yang Rasulullah itu kalau masalah yang pada fitrah dia tidak akan mengambil pusing. Misalkan begini, datanglah Zainab ke rumah Aisyah. Karena Rasulullah lagi di rumah Aisyah, dia membuat kue. Kue itu diantar karena dia sudah baca surah At-Tahrim tadi dan ternyata dia dikerjain oleh Aisyah dan Hafsah, ya, sehingga Rasulullah itu sehingga dia sakit hati dengan Rasulullah karena mengatakan langsung kepada Zainab, ya Zainab, setiap aku kemari tolong jangan kasih lagi aku madu. Ya, sakit hati Zainab. Dia balas dendam. Perempuan biasa Pak. Dia bawa kue ke rumah Aisyah karena Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, aku buat kue. Ya walaupun bukan jatahku malam ini, mohon maaf ya Aisyah, aku datang bawa kue. Bukan berarti untuk menyaingi. Wah, naiklah darah Aisyah ya. Berani-beraninya ini datang ke rumahku bawa kue ya. Penghinaan ini namanya. Rasulullah ada senyum. Gitu kan. Dimakan kuenya. Gitu kan. Tiba-tiba Aisyah datang dari kamarnya. Ikut di situ. Ini kan Rasulullah duduk berhadapan dengan Zainab. Tidak berani dekat-dekatan Pak. Karena itu rumah Aisyah. Oh, kalau dekat-dekatan bisa disiram air itu sama Aisyah. Jadi Zainab. Jadi kita ingin membayangkan bahwasanya Rasulullah itu sama seperti kita. Kehidupannya nggak ada yang berbeda, sama. Zainab duduk, datang Aisyah dari kamarnya langsung mengambil kue tersebut. Ya, kue tersebut. Dan dia duduk di samping Rasulullah, berdempet. Membuat, ya buat cemburu lah ya. Dia ambil, dia makan, dia bilang ini keras. Gitu. Dia lempar ke Zainab. Dia lemparnya ke Zainab di depan Rasulullah. Sisa tadi diambil Zainab dilempar lagi ke Aisyah. Akhirnya kue yang ada di talam itu dilempar-lempar aja sama mereka berdua. Rasulullah senyum saja. Rasulullah nggak marah, senyum aja. Kenapa? Karena itu fitrah. Jadi tadi kan ada tidak reaktif, ada orang sifatnya simpel, ada tegas kalau sesuatu yang terkait menuju pada dosa. Ada yang Rasulullah itu nggak ambil open. Biasalah. Ya. Namanya pun perempuan. Jadi hiburan bagi Rasulullah malah. Lempar-lemparan kue itu. Ya. Jadi itu juga terjadi kepada istri Rasulullah. Nah, jadi ada kalanya kita memang, kalau istri kita itu satu harian itu dia ngomel, udah senyumin aja. Jangan pernah sekalipun dilawan.
Rasulullah begitu ya. Kalau Rasulullah mengatakan sudahlah Aisyah, oh sudah, berarti engkau lebih cinta kepada dia ya Rasulullah. Ataupun ya Zainab pulanglah, oh sudah. Ya. Zainab mengatakan, oh kalau begitu memanglah Aisyah istrimu yang paling kau cintai ya Rasulullah, engkau tidak adil, pasti begitu. Rasulullah nggak mau mengambil resiko. Itu Rasulullah adalah diam dan tertawa. Bagaimana dikatakan di dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah itu setelah sholat asar itu, ya, dia terburu-buru untuk pulang. Setelah sholat isya, kadang menunggu waktu sholat isya itu, kadang ada yang sholat sunnah. Apa kata Rasulullah? Wahai seandainya ya Bilal, engkau majukan apa namanya ini setelah azan langsung sholat isya. Ya, disegerakan. Kenapa? Karena Rasulullah buru-buru ingin kembali kepada keluarganya. Walaupun di dalam rumah itu ya ada kadang apa istilahnya omelan, alah dikasih apa kemarin makan di rumah si Ummu Salamah. Kadang Aisyah ini ya dia kadang ada juga sifatnya Ummul Mukminin ini Aisyah yang menyulutkan emosi Rasulullah. Tapi Rasulullah itu adalah orang yang paling bisa menahan kesabaran di saat emosinya digeluti. Misalkan kata Ummu Salamah, kata Aisyah, apa yang kau dapatkan di rumah Ummu Salamah? Ummu Salamah ini kan udah nenek-nenek. Apakah dia masih bisa membuat roti untukmu? Ya, kata Aisyah, kata Rasulullah, ya Aisyah sudahlah. Jadi maksudnya apa itu? Mengejek Ummu Salamah yang sudah tua. Ya. Begitu juga ketika Saudah. Saudah itu pernah mau diceraikan oleh Rasulullah. Tapi kata Saudah, ya Rasulullah, aku tidak mau kau ceraikan, maka aku ikhlaskan ya, jatah malamku, ya, aku berikan kepada Aisyah. Jadi Aisyah ini memang kelebihannya. Bahkan ketika Rasulullah sakit, dan ketika itu jatuh sakitnya tidak di rumah Aisyah, menjelang kematian Rasulullah mengatakan, wahai para istriku, sudahkah kalian ya menghalalkan malam kalian untuk diberikan kepada Aisyah pada masa sakitku? Maka mereka ikhlas. Tidak apa-apa ya Rasulullah, kalau engkau memang memilih Aisyah untuk merawatmu ketika kelebihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu saja marah, ya. Tadi marah karena kalau terkait dosa dan itu tidak berulang. Tapi yang Rasulullah marahkan adalah ketika terkait dengan Khadijah. Jadi Aisyah ini sering menyindir Khadijah. Ya. Pernah suatu kali ada seorang nenek tua datang di kota Madinah. Semua orang tidak memperdulikan. Tapi ketika berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah ajak ke rumahnya. Rasulullah kasih dia hadiah kain, kemudian dimasakkan makanan yang enak. Kemudian ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah itu siapa nenek itu? Oh nenek itu, dia itu dulu pernah datang waktu rumah kami di Mekah, waktu itu Khadijah masih hidup. Dan Khadijah menjamunya. Maka apa kata Aisyah, ya Rasulullah sudahlah, lupakanlah Khadijah. Lupakanlah nenek itu, ya, yang bibirnya sudah merah di ujung-ujungnya, maksudnya sudah keriput. Kata Aisyah seperti itu, lupakanlah ya Rasulullah. Bukankah Allah telah menggantikannya dengan seorang gadis belia yang masih rupawan? Maka Rasulullah pun disitulah Rasulullah tidak bisa menahan kalimatnya. Walaupun kalimatnya tidak memaki, tetapi kalimatnya cukup tajam. Kata Rasulullah, ya Aisyah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di sisi. Sesungguhnya dialah yang beriman ketika orang lain menolak. Sesungguhnya dialah yang mengulurkan hartanya ketika orang lain menahan hartanya. Sesungguhnya dialah yang mempercayaiku ketika orang lain mendustaiku. Dan sesungguhnya dialah yang memberiku keturunan, sementara dari istriku yang lain tidak dapat keturunan. Jadi Rasulullah itu satu saja.
Di dalam riwayat itu diceritakan ya, melampiaskan kalimat yang membuat hati Khadijah setelah itu tidak mau lagi menyindir hati Aisyah, tidak lagi mau menyindir tentang Khadijah. Tidak mau lagi. Taubat. Ya. Taubat menyindir Khadijah karena dia adalah orang yang istimewa. Pernah ada suara mirip Khadijah datang memanggil Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah berlari. Dan ternyata itu adalah Aulah, adik dari Khadijah. Kemudian Rasulullah memberikannya hadiah, menjamunya makan. Nanti kalau Rasulullah potong domba, potong kambing, sebagian dagingnya dikirim kepada teman-teman Khadijah. Jadi para istri Rasulullah memang tidak berani untuk menyentuh syakhsiyah Khadijah. Mereka cukup cemburu di antara satu dengan yang lain, tetapi mereka tidak mau ya menyakiti Rasulullah dengan Khadijah. Jadi sifat Rasulullah tadi konsepnya adalah pertama tidak reaktif, yang kedua Rasulullah adalah yang simple, suka memudahkan, ya, tidak melarang-larang. Ya. Yang ketiga adalah Rasulullah adalah orang yang tegas. Ketika hal tersebut terkait menuju kepada dosa ataupun berbahaya untuk fitnah, maka Rasulullah di situ tegas. Tidak boleh seperti ini ya Aisyah sama Hafsah. Kalian bersekongkol untuk menjauhkan untuk supaya aku tidak meminum madu daripada Zainab. Kemudian Rasulullah juga kadang marah ya, kalau itu terkait dengan Khadijah. Karena apa? Penghargaan terhadap perjuangan Khadijah ya, yang membantu dakwah Rasulullah. Habis harta Khadijah dijalankan untuk membantu dakwah Rasulullah. Kalaulah tidak ada harta Ummul Mukminin Khadijah, maka dakwah ini juga tidak akan sampai kepada kita. Sepertiga daripada harta yang beredar di kota Makkah itu adalah sahamnya Khadijah. Siapa yang memberikan baju-baju bagi para budak miskin yang masuk ke dalam agama Islam itu Khadijah. Siapa yang membantu yang membantu Abu Bakar Siddiq dalam membebaskan budak-budak yang masuk Islam dan kemudian dijual, itu adalah harta Khadijah. Siapa yang membantu dakwah Rasulullah untuk menjamu Quraisy, keluarga Rasulullah pada setiap dakwah Rasulullah. Jadi setiap Rasulullah itu mau menyampaikan tentang Islam, Pak, itu diundang ke rumah Khadijah, Pak. Disiapkan makanan yang enak-enak, Pak. Dikasih makan dulu, baru Rasulullah bangun. Wahai para ahli keluargaku, kalau aku katakan di balik gunung itu ada tentara yang siap menghabisi penduduk Makkah, apakah kalian akan percaya? Tentulah kami percaya. Ya. Tidak pernah satu kali pun keluar kebohongan dari mulutnya. Maka aku mengatakan kepada kalian, aku adalah utusan Allah. Ya. Maka sembahlah Allah, takutlah kepada hari kiamat, dan jauhilah dari penyembahan terhadap berhala. Ya. Baru para bubar. Ya. Apa yang disampaikan Muhammad? Hanya untuk ini kalian mengundang, hanya untuk ini kau mengundang kami ya Muhammad. Memotong sembelihan, makan enak-enak. Ya. Jadi kalau kita nanti Pak mau menasihati saudara kita ataupun teman kita mungkin udah terlalu bebas hidupnya di sana, udah ala barat benar ya, tidak tahu halal haram lagi. Caranya kayak Rasulullah itu Pak. Undang dia makan di rumah. Kalau dulu ya, kalau sekarang udah susah lah undang makan ke rumah. Udah masa pandemi. Tapi boleh aja lah. Disemprot ya di sini dulu. Semprot ya, maaf ya kami semprot. Undang makan. Ngobrol-ngobrol dulu. 2 minggu kemudian undang lagi. Udah dekat hatinya barulah kita masukkan nasihat kita. Itu cara kita untuk menolong saudara kita yang jauh daripada agama. Rasulullah begitu tuh. Jadi harta Khadijah itu banyak yang dibuat untuk kenduri, ya, undang makan orang, baru Rasulullah dakwah. Kemudian untuk membereskan budak-budak, untuk membeli baju budak-budak, ya, hamba-hamba yang kedinginan yang masuk ke dalam agama. Ini Rasulullah tidak mau. Dia ingin menunjukkan di hadapan istrinya bahwasanya Khadijah inilah yang menyebabkan kalian mendapatkan nikmat keimanan dan keislaman. Maka jangan dia diganggu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah dapat tadi beberapa pelajaran ya
bahwasanya Rasulullah itu adalah seseorang yang pandai menempatkan sesuatu. Kemudian Rasulullah itu paling sabar dalam keadaan yang paling sulit. Ketika kita kemarahan benar-benar dia ubun-ubun, maka sudah kebiasaan kita akan meluapkan. Mungkin kalimat-kalimat yang selama ini ditakutkan oleh istri kita, ataupun kalimat-kalimat yang merupakan aib keluarganya, kadang terucap. Nah, itu tidak pernah diucapkan Rasulullah. Sama seperti Saudah. Rasulullah malu itu nanti. Saudah berteriak seperti itu. Lawan mereka. Ya, Aba Yazid. Jangan engkau pasrah digiring oleh tunggangan seperti itu. Rasulullah itu. Tapi Rasulullah seperti biasa menyelesaikan tugas dengan pulang baru dia langsung. Ya, Saudah, perkataanmu itu tidak baik perkataan dia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu tadi sedikit cerita daripada konsep rumah tangga Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya konsep memilih pemimpin ataupun orang yang dijadikan pimpinan, maka lihat dulu keluarganya. Ya. Kalau memang ditanya kepada istrinya, dia itu adalah orang yang baik kepada keluarganya, menafkahinya, kemudian menyenangkan istri hati dan anaknya, kemudian juga tidak menyakiti mereka, kemudian dia menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim, mukmin, maka itu adalah orang yang baik. Jadi kata Rasulullah, kalau mau pilih yang baik, adalah yang paling baik dengan keluarganya. Ya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kadang ada di kantor, Masya Allah, ketawa ketiwi, senyum canda-canda. Balik ke rumah, tanda seru itu. Ini nasinya benar-benar lembek. Ini benar-benar asin. Ini nggak ada yang lain. Satu kata aja dengan tanda seru. Terbalik ya. Padahal kita lupa dengan hadis Rasulullah. Ya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Rasulullah itulah yang dipesankan kepada kita tadi. Bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Tadi ada yang lupa saya sampaikan. Mungkin sampai di sini saja Pak sekalian. Sudah jam 9. Barakallahu li wa lakum. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Tafadhol. Silakan, mau tanya. Ya Pak, silakan Pak Yuda. Berarti zaman dulu itu ya mereka manusiawi juga Ustadz ya, walaupun para istri Nabi itu soal ada konspirasi segala, karena kecemburuan. Ya beda-beda tipis lah sama ibu-ibu kita di sini lah ya. Ya sama Pak. Sampai konspirasi itu Hafsah dengan Aisyah kan, untuk menggagalkan pernikahan Rasulullah dengan Zainab karena kecemburuan. Maksudnya kecemburuan ini apa Mas Bro? Ya maksudnya di sini bedanya malah kadang terbalik. Kelebihan suaminya itu disimpan gitu. Kejelekannya di grup-grup itu pada tahu semua itu orang-orang. Aduh. Waduh, itu world order. Itu kayaknya itu kartu harus kuning gitu. Ramadan harus panggil ibu-ibu itu, berarti harus ditatar itu semuanya itu.
Itu perlu diruqyah nggak itu, Ustaz? Kenapa diumbar-umbar aib suami? Ya, jangan-jangan yang masalah kamar tidur juga diumbar itu di grup. Dosa besar. Katanya itu sharing Ustadz, bukannya ini. Biasa lah kalau di grup itu masakan aja bisa sama satu ini. Ya, itu harus diruqyah itu, Ustaz. Perlu diruqyah itu. Jadi bahwasanya sifat perempuan itu tetap ada, bahkan pada istri Rasulullah ya. Iya. Bahkan mereka adalah Manusiawi orang-orang yang ya. menghafal hadis ya, manusiawi. Nah, cuman tadilah para suami tadi kan kita udah kasih contohnya dalam menyikapi ya. Jadi contoh yang paling baik itu adalah Rasulullah tadi nah. Ya. Problema di rumah tangga banyak, sama juga kayak kita, bahkan lebih banyak dari kita ya kan. Bahkan sampai Aisyah difitnah ketika pulang dari perang dari suatu peperangan. Aisyah terlambat dan digiring oleh Safwan kan. Pada saat itu ternyata Aisyah pergi buang air, kalungnya terjatuh sampai di dalam atas tunggangan itu. Dia sadar, dia turun lagi, dia pergi ke tempat dia buang air, sampai di situ tentara sudah pulang semua. Kan sudah saya ceritakan. Jadi ketika itu dia di dalam kerandanya itu, di dalam tunggangannya itu diam aja. Sampai rupanya ada satu sahabat Rasulullah namanya Safwan, pemuda, anaknya jujur, saleh, rajin bersama Rasulullah. Rasulullah pun yakin tidak mungkin Safwan ini seperti itu. Dialah mengatakan begini, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau ketinggalan? Aisyah nggak jawab. Udah dia tarik aja ini. Dia tarik aja itu tali yang mengikat kepada unta. Sampai di Madinah, wah, kesempatanlah Abu Janda, Denny Siregar, Andi Armando mengikutkan konspirasi kemunafikan ini. Dibabat habislah semua. Satu Madinah tukaran teks WhatsApp. Wah, Aisyah menikung Rasulullah, Aisyah berdua pulang bersama Safwan terlambat. Wah, sampai geger Rasulullah. Rasulullah pun berubah sikapnya terhadap Aisyah karena gempar Madinah dihentak oleh ombak orang-orang munafik. Wah, habis. Sampai Aisyah jadi jatuh sakit. Rasulullah pun tidak bisa berkata apa-apa. Kata Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Ummu Jamil datang, ya Aisyah, kalau memanglah benar, maka bertaubat. Ini Rasulullah terguncang. Pertama Rasulullah naik dulu ke atas mimbar sebelum datang ke Aisyah. Jadi setelah sakit, Aisyah sembuh. Kemudian dia lihat Rasulullah ini agak dingin sikapnya. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku minta izin untuk kembali ke rumah ibuku. Maka diizinkan Rasulullah kembali ke rumah ibunya. Sakit lagi di rumah ibunya. Kemudian Rasulullah terguncang, naik ke atas mimbar dan mengatakan, wahai penduduk Madinah, apakah kalian suka menyakiti keluargaku, menyakiti hatiku, sedangkan aku mencintai kalian? Mulailah agak tenang itu, agak tenang Madinah kan, tidak ada lagi itu grup-grup WhatsApp untuk sementara. Datanglah Rasulullah ke rumah Abu Bakar menjenguk Aisyah. Wahai Aisyah, apa kabarmu? Ya, karena Aisyah sakit. Aisyah diam aja menangis. Kata Rasulullah, ya Aisyah, berat aku ucapkan, tetapi kalau memang benar, bertaubatlah. Apa kata Aisyah? Aku tidak akan bertaubat ya, dengan sesuatu yang tidak masuk di akal untuk dirimu, untuk kedua orang tuaku. Ya. Maksudnya, engkau pun tahu itu tidak benar. Jadi, kemudian, tapi aku tidak bisa membela diriku. Maka kesabaran Yakub ketika kehilangan Yusuflah yang aku ucapkan kepada diriku. Katanya, fasabrun jamil, sungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Maka saat itu juga setelah Aisyah mengatakan fasabrun jamil, ya, maka aku harapkan kepada Allah sebaik-baik balasan, turunlah Jibril membawa surah An-Nur, ya, membela Aisyah. Jadi Rasulullah bergetar, berkeluaran keringatnya, bulir-bulir keringat.
Setelah itu Rasulullah berseri kembali wajahnya, ya Aisyah, abshiri, berita gembira untukmu bahwasanya Jibril turun membebaskanmu dari tuduhan-tuduhan tersebut. Ya. Aisyah diam aja. Kemudian kata ibunya, oh ya Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Aisyah masih marah, dia mengatakan begini. Tidak ibu, sesungguhnya aku berterima kasih hanya kepada Allah, karena yang membelaku hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yang membelaku adalah Allah langsung. Ya. Aku dibela oleh Allah langsung. Jadi aku tidak berterima kasih kepada Rasulullah. Rasulullah pun keluar mengatakan ayat tersebut, baru penduduk Madinah bertaubat. Kemudian dua penggosip tadi, ada tadi Abu Janda sama Adi Armandonya, Denny Siregarnya, dicambuk 80 kali. Mereka berdua lah yang pertama sekali menyebarkan gosip tersebut. Dicambuk 80 kali. Jadi biasa aja Pak. Cuman harus ibu-ibu ini harus hati-hati. Ya, kadang keasikan ngetik di grup WhatsApp, ya, tersampaikan aib suami itu dosa besar. Ya. Padahal kan tugas istri itu apa? Istri yang dipanggil setiap surga itu menjaga harta suami, menjaga anak suami, kemudian menjaga aib suami. Kan sampai pula ada kurapnya juga. Suami itu gatal-gatal. Ya, sampai. Pak. Ya, ini istri tetangga sebelah jauh, Ustaz. Di sini mah nggak ada. Tapi kok keras sekali suaranya dengan tetangga. Itu by the way, zaman dulu itu buzzernya itu dibayar juga apa enggak itu yang dibayar lah sama Abdullah bin Ubay bin Salul yang iri dengan Rasulullah tadi, tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi, Rasulullah juga mengalami fitnah, tapi Rasulullah tidak mengambil itu dengan kepala yang panas, kepala dingin. Berhari-hari baru Rasulullah mengatakan itu, ya Aisyah, kalau benar kau. Jadi kalau nanti ada fitnah terhadap keluarga, kita udah sabar. Ya Allah. Rasulullah saja dicoba, maka hamba tidak akan berkepanas kepala, hamba akan mengambil dengan hati yang dingin, hamba mohon petunjuk. Jadi jangan langsung, gini, menuduh. Mungkin sampai di sini dulu ya Pak ya, karena sudah jam 9.10, yang lain pun mau beraktivitas. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keluarga kita, ya. Diberikan kita kehidupan yang sakinah dalam keluarga kita, saling mencintai dalam ketakwaan, kemudian nanti dikumpulkan di surga bersama-sama. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke Mas Bro, kalau ada rencana itu lempar-lemparan kue, rencana ke depannya di Enaknya sih lempar-lemparan sate Padang ini, kita terima langsung. Gimana kalau tempe? Dilempar sate Padang berdarah Mas Bro, kena tusuk gitu. Ya wes, saya izin dulu ya. Ya. Oke, langsung. Assalamualaikum.